Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program. Generasi Smart, berkarakter, cerdaski. Nah, number 2. Nah, what makes text 1 and text 2 different? Ya, jadi apa yang membuat teks 1 dan teks 2 itu berbeda? Oke? Nah, jadi apa yang membuat teks 1 dan teks 2 itu berbeda? Nah, maka kita pahami lagi ya, apa pembahasannya teks 1 dan apa pembahasan dari teks kedua. Oke? Nah, coba kita lihat lagi kembali dari teks 1. Nah, kalau teks 1 tadi sudah kita pahami juga ya, bahwa di paragraf 1-nya jelaskan tentang perubahan buah kan? Nah, perubahan buah nih. Kalau di paragraf 2-nya pun juga masih jelaskan hal demikian kan? Nah, dia memberikan contoh nih di sini, bananas ya, pisang for example, used to have large seeds and tough flesh. Nah, but over generations they became soft and seedless. Nah, jadi kalau di paragraf kedua di sini bisa kita lihat memberikan contoh banana ya atau pisang yang dulunya itu katanya memiliki biji yang large, besar ya, and tough flesh atau dagingnya yang keras gitu. Nah, but over generation, tapi seiring berjalannya waktu ya, menjadi soft and seedless, menjadi lebih lembut dan kurang akan atau tidak ada bijinya. Oke? Nah, itu berarti memberikan contoh tuh tentang perubahan yang terjadi pada buah. Oke? Nah, sama juga nih paragraf ketiganya. Scientists use advanced technique like genetic modification and hybridization to improve fruits further ya. Nah, jadi sekarang katanya para saintis atau peneliti ya, itu menggunakan teknik yang canggih ya. Nah, seperti genetic modification dan hybridization untuk meningkatkan ya, meningkatkan buah lebih jauh lagi. Nah, jadi inti dari teks 1 yaitu tadi ya, perubahan yang terjadi pada buah. Nah, sekarang coba kita lihat di teks kedua. Apa sih pembahasan di teks kedua? Nah, teks kedua nih, one of the most striking example of fruit evaluation is. Nah, jadi salah satu contoh yang paling strike ya dari evolusi buah adalah transformasi dari watermelon. Nah, jadi kalau teks 2 ini ada juga nih memberikan contoh ya dari fruit evaluation. Nah, atau perubahan buah juga nih, masih tentang perubahan buah atau evolusi dari buah. Nah, adalah transformasi dari semangka. Oke, nah jadi dia lebih spesifik nih di teks kedua. Dia memberikan contoh pada buah semangka. Ya, nah di sini dijelaskan lagi nih bahwa ancient ya atau orang dulu di 4000 tahun yang lalu menunjukkan bahwa semangka watermelon itu bentuknya kecil, oke, small, and then pale, pucat gitu. Nah, and with a high seed content, atau berisi biji dengan kandungan yang tinggi ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi nih, they were bitter and used mainly for hydration rather than as a sweet treat. Nah, jadi mereka ini rasanya katanya pahit ya. Nah, dan kemudian itu tujuan utamanya untuk hidrasi. Nah, daripada sebagai rasa yang manis. Nah, berarti bisa kita lihat ya lagi dari kalimat di teks kedua paragraf 1 ini lebih membahas ke watermelon. Oke, dia specifically-nya ke buah semangka. Nah, sama tuh di paragraf pertamanya juga, paragraf kedua. Modern technique have pushed watermelon evolution even further. Nah, jadi teknik yang modern telah mendorong buah semangka itu berevolusi ya menjadi lebih jauh. Nah, berarti masih spesifik tentang buah semangka. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Pasti jawabannya. Jadi, teks 1 menjelaskan tentang apa tadi? Masih ingat? Tentang perubahan buah ya. And then di teks 2 itu lebih spesifik ke buah semangka. Nah, jadi yang mana tuh kira-kira jawabannya? Teks 1, discuss general fruit evolution. Oke. While teks 2 focuses on watermelon. Nah, jadi ini ya jawabannya. Untuk nomor 2 adalah alpha. Ya.
Nah, jadi teks 1 mendiskusikan tadi perubahan yang terjadi pada buah kan, berarti fruit evaluation, and then text 2 focus on watermelon. Nah, kalau kita perhatikan opsi B, C, D, E, itu di teks kedua, nah ini satu-satunya opsi yang membahas tentang watermelon itu kan hanya opsi A. Ya, nah jadi jelas sekali nih, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah alpha. Oke ya, students? Nah, jadi kalian nanti coba aja tuh cari main idea setiap teksnya dengan membaca kalimat-kalimat pertamanya aja setiap paragraf ya. Kalimat pertama atau keduanya gitu. Oke?